Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Nurfa. Saya berasal dari BK6A. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini yang mau saya tanyakan, menurut Ibu bagaimana dampak COVID-19 dalam proses belajar mengajar, Bu? Ya, kalau dalam dampaknya mungkin pembelajaran tidak efektif. Yang kendalanya seperti tidak semua siswa memiliki ekonomi yang sama. Yang mana jika orang tuanya tidak mampu, mungkin siswanya tidak memiliki gadget untuk belajar. Dan jika punya gadget pun terkadang ada yang tidak memiliki paket. Dan juga kesusahan dalam mencari jaringan untuk mengikuti proses belajar tersebut. Selain yang Ibu sebutkan tadi tentang masalah jaringan, paket dan sebagainya itu, apakah ada dampak lain yang Ibu rasakan sampai saat ini? Ada, misalnya seperti tidak adanya orang dewasa yang mengontrol dalam proses belajar anak tersebut. Kalau biasanya di sekolah kan ada guru yang bisa mengontrol anak tersebut dalam belajar. Kalau di rumah terkadang orang tuanya acuh tak acuh, kadang orang tuanya tidak mengerti, dan terkadang mereka juga takut terhadap orang tuanya yang suka marah. Selain proses belajar mengajar, Bu, mana anak-anak ini pada ujian? Dalam ujian ini apakah melakukan secara online atau guru-gurunya hanya memberikan tugas saja atau tetap melakukan ujian secara online, Bu? Ya, anak-anak ini melakukan ujian secara online. Tapi selain itu, anak-anak tersebut juga menyerahkan hasil ujiannya ke sekolah dengan waktu yang berbeda-beda, dan anak itu mengantarkan secara satu persatu ke sekolah. Pada ujian online tersebut sangat tidak efektif karena banyaknya anak-anak yang berbuat curang. Misalnya kan diharuskan untuk memfoto hasil ujiannya lalu dikirimkan kepada guru masing-masing. Tetapi ada sebagian anak yang tidak memfoto, hanya mengantarkan saja ke sekolah. Oh, seperti itu, Bu. Oh, berarti ada sebagian anak-anak itu yang melakukan curangan. Nah, dalam kecurangan itu, dalam ujian itu pasti ada penilaiannya kan, Bu? Bagaimana penilaiannya terhadap anak-anak yang curang dan anak-anak yang jujur? Ya, kalau untuk itu tuh dibedakan hanya dari nilainya saja. Jika anak tuh melakukan semua yang disuruh oleh gurunya, maka nilainya akan lebih baik daripada anak yang melakukan setengah-setengah hasil. Misalnya hanya mengumpulkan saja, tidak memfotokan. Itu nilainya akan sangat berbeda. Berarti itu dampak atau keresahan selama sekolah online ini ya, Bu? Iya. Nah, berarti saya sudah tahu dampaknya. Hanya segitu wawancara saya hari ini kepada Ibu. Terima kasih kalau saya ada salah-salah kata, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya dapat menyimpulkan dari hasil wawancara saya tadi dengan narasumber bahwasanya peserta didik atau siswa itu pasti mengalami kesulitannya masing-masing. Nah, kesulitannya itu bisa berasal dari dirinya siswa tadi ataupun dari lingkungannya. Nah, lingkungannya itu ada orang tuanya, masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa membantu dia dalam proses belajar mengajar. Kesulitan ini dapat berpengaruh besar pada hasil belajar siswa jika tidak dilakukan penanganan secara dini atau cepat. Jika diabaikan begitu saja dapat berpengaruh sangat besar dalam proses belajar-belajarnya yang rusak atau tidak efektif. Nah, seorang siswa itu dikatakan bahwa dia mengalami kesulitan dalam belajar itu ketika dia tidak mampu mencapai taraf hasil belajar yang tentukan oleh guru itu tidak efektif. Nah, jika hasil belajar siswa itu mengalami sebuah penurunan dari hasil belajar yang telah dicapainya di sekolah sebelumnya, seperti tatap muka dengan guru di sekolah dengan dia belajar online itu ada penurunannya, maka dikatakan proses belajar mengajarnya itu turun.
Nah, sebagai langkah untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut, maka dapat kita lakukan proses diagnosis kesulitan belajar. Yang dimaksud, diagnosis kesulitan belajar itu adalah proses atau upaya dalam memahami jenis dan karakter siswa tersebut, serta faktor apa saja yang melatar belakangi adanya kesulitan belajar tersebut. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita ambil seorang guru ketika akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama itu, gurunya harus mencari faktor penyebab kesulitan belajar siswa itu. Nah, yang kedua itu memahami masalah apa yang terjadi pada siswa, membuat dia turun hasil belajarnya. Misalkan hasil belajar dengan tatap muka dan online ini berbeda. Nah, guru itu harus memahami atau mencari solusinya. Selanjutnya, mencari sumber masalah. Sumber masalah yang melatar belakangi munculnya kesulitan belajar siswa dan mencari solusi untuk mengatasinya. Caranya itu, seorang guru bisa melakukan survei terhadap anaknya itu, dan guru juga harus pandai-pandai memilih jenis bimbingan yang akan diberikan kepada siswa, karena siswa itu mempunyai berbagai macam karakternya. Jadi guru harus pandai-pandai mencari jenis bimbingannya tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sedikit memberikan solusi untuk pencegahan COVID ini supaya kita dapat berkumpul seperti semula lagi. Mari kita patuhi protokol pemerintah, di mana kita harus sering mencuci tangan, kita harus memakai masker, dan kita harus menjaga jarak dari kerumunan orang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.